Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast Horor Keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau ini dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook Cerita Horor Indonesia dari sebuah akun Facebook yang bernama Leli Rosida. Judul kisahnya adalah Terungkapnya Pemilik Tuyul. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Oh ya, ini adalah part yang kedua dari cerita yang lalu ya. Pastikan kalian nonton dulu part yang pertama sebelum nonton part yang ini, biar tahu dan lebih memahami jalan ceritanya. Waktu menunjukkan pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Kedua teman jaga Bang Mamat dapat giliran menyusuri kampung, sedang ia sendiri di dalam pos ronda. Ia mulai mengeraskan volume radio agar suasana jadi ramai. Jadi lagu yang diputar di radio itu adalah lagu yang lagi trending, yaitu lagu Lost Doll. Ya, pasti kalian pernah dan sering mendengarkannya kan? Keras ia bersenandung untuk mengusir sepi, sembari sedikit bergoyang menikmati alunan lagu. Angin dingin tiba-tiba menerpa. Ia melirik awan yang mulai bergemuruh, bergelayut dan menggelantung seakan siap untuk menumpahkan air langit. Kilatan petir mulai menyala-nyala. Ia mempererat balutan sarung di tubuhnya, meringkuk di pos menahan tusukan dingin angin malam. Celingukan ia mengedarkan pandang berharap kedua temannya segera kembali menemani. Samar-samar di kegelapan gang ia melihat sebuah bayangan. Semakin lama semakin nampak jelas sosok itu berlari kecil menuju kebun pisang Pak RW. Awalnya Bang Mamat takut untuk melangkah, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mulai berjalan cepat mencari keberadaan sosok itu. Dengan bersenjatakan senter di tangan, ia menyusuri kebun pisang. Meski gemetar dan dada berdegup kencang, ia tetap berusaha melawan. Hingga tepat di pojokan tembok, ia menemukan sosok gundul berdiri menghadap pohon pisang. Ia mematikan senter agar tak ketahuan. Perlahan dengan sedikit berjinjit agar tak menimbulkan suara, ia mendekatinya. Tepat di belakang sosok itu, Bang Mamat mendekap dari belakang. Namun ia sedikit heran merasakan perawakan yang ada di pelukannya. Ternyata tubuhnya lebih tinggi dari dirinya. Seketika ia terkaget mendengar suara gemersik air membasahi daun kering. Bang Mamat melongokkan wajahnya ke depan melihat sosok yang ia dekap sedang mengencingi pohon pisang. Wajah keduanya perlahan bertemu pandang. "Jancok asu!" teringatnya keras ketika menemukan wajah Bang Soleh, teman rondanya. Seketika ia melepaskan pelukan itu. Soleh masih menatapnya lekat dengan tatapan tajam. "Apa? Jangan mikir aneh-aneh. Kamu pikir aku suka sama kamu?" Soleh menganggukkan kepala cepat. Tangan Bang Mamat segera meluncur ke kepala botaknya. Peletak. "Aduh, sakit Mat."
Ia bersungut-sungut lalu menarik kembali resleting celananya. Keduanya terkekeh. "Tak kira tuyul kamu tadi, Leh. Aku lihat penampakannya berlari ke sini tadi," kata Bang Mamat. Keduanya lalu berjalan kembali menuju pos ronda. "Masa? Udah 2 kali loh kamu ketemu tuyul itu di sini. Jangan-jangan benar kata warga kalau tuyul itu milik Pak RW yang lagi pulang dari menjarah uang warga. Kayaknya kita mesti cari bantuan orang pinter, Leh. Besok kita didiskusikan aja. Asal jangan sampai ketuaan Pak RW," usul Bang Mamat yang diterima anggukan dari Bang Soleh. Pagi hari warga dihebohkan oleh Pak Hasim yang tiba-tiba membeli mobil baru. Kasak kusuk gumaman warga mulai terdengar. Nyatanya toko kelontong Pak Hasim tidak begitu ramai, namun dengan gampangnya membeli mobil baru yang nilainya ratusan juta. Mereka membelokkan fakta dengan dalih bahwa itu hasil uang yang diberikan oleh anak semata wayangnya di kota seberang. Jelas tak ada yang percaya, sebab semua sudah tahu bila anaknya Rijal hidup serba berkecukupan atau pas-pasan. Kerjanya tak tentu dengan 3 anak yang masih kecil. Bahkan seringkali Pak Hasim yang membantu perekonomian mereka lewat transferan darinya. Beriring dengan berita itu, warga dikejutkan kembali dengan kabar Pak RW sekeluarga yang akan pergi umroh. Bisa dibayangkan berapa nilai rupiah yang mereka keluarkan untuk 4 orang. Sedangkan Pak RW sendiri hanyalah seorang guru PNS yang gajinya hanya sebatas UMR. Warga mulai menebak-nebak siapa di antara keluarga mereka yang memang pelihara tuyul. Beberapa warga yang ekonominya di bawah standar sudah geram karena seringkali kehilangan uang yang bahkan tinggal selembar, bahkan raib begitu saja. Bang Mamat dan Bang Soleh tidak tinggal diam. Mereka mulai beraksi dengan menyebarkan dari telinga ke telinga karena takut membuat Pak RW dan Pak Hasim curiga. Ada yang mengusulkan untuk mendatangkan Gus Ali dari desa seberang yang terkenal sakti dalam hal gaib dan mistis. Tanpa menunggu lagi, salah seorang warga sudah diutus untuk menghubungi Gus Ali agar bisa menyelesaikan masalah di desa ini. Di sebuah pengajian kampung, beberapa ibu sudah rapi duduk berjejer mengitari musola. Di pojok gerbang terlihat Bu RW duduk bersimpu dengan tangan yang bergerincing perhiasan. Tak ada yang duduk di sebelahnya. Ia sendiri menunduk dan hanya ikut merapal bacaan yang sedang dilantunkan Bu Nyai. Nyinyiran ibu-ibu semakin menjadi ketika melirik gelang dan cincin yang terselip di tangan kirinya. "Tuh lihat Bu, semakin kesini saya makin yakin kalau dia pelihara tuyul. Dulu kan Bu RW suka polosan, hanya pakai cincin nikah doang. Tapi sekarang," ujar Bu Ida dengan lirikan pedas, sepedas bon cabe level 20. Bu Ida, jangan menggiring opini publik buat nyinyirin Bu RW ya. Sampean sendiri apa nggak mikir tiba-tiba beli mobil baru dengan gampangnya? Warga nggak curiga sama Bu RW, sama sampean juga, tutur Bu Marni nggak kalah pedas. Ia seperti ditampol ribuan tangan, mendelik melirik ibu-ibu yang melingkar mengitarinya. Wajahnya terlihat merah padam. Para ibu semakin memandangnya dengan tatapan cadas. Ia menyerah, berdiri dengan sewot lalu pergi meninggalkan majelis. Ibu-ibu cekikikan melihat Bu Ida merajuk. "Bu Marni, mantap betul deh, menok sekali ucapannya," kata Bu Supsi istri Bang Soleh mengacungkan jempol. "Biarin, salah sendiri suka banget ngehibah gak jelas. Gak mikir sama kelakuannya sendiri, biar kapok," tambahnya terkekeh. "Iya Bu, sekali-kali perlu dikasih pelajaran tuh mulut," sahut seorang ibu di samping Bu Mila. "Shh, ngaji Bu, jangan ngomong sendiri," tutur Mak Ijah di barisan depan. Semuanya terdiam menahan tawa lalu melanjutkan bacaan tahlil yang sempat tertunda. Hari demi hari serangan tuyul semakin meresahkan warga.
Beruntung malam ini Gus Ali mau menyempatkan waktu untuk datang ke kampung. Ia segera bersiap saat dijemput oleh Bang Mamat. Sesampainya di pos jaga, keduanya duduk di kursi panjang bersama beberapa warga lainnya, lalu fokus menatap kebun pisang Pak RW. "Di situ, Gus, biasanya saya sering lihat," ucap Bang Mamat sembari menunjuk ke arah kebun pisang. Gus Ali mengangguk. Ia mengambil rokok dari dalam saku, lalu menyulutnya dan sedikit berbincang untuk mengusir ketegangan. Selang beberapa menit yang ditunggu akhirnya muncul. Bang Mamat sedikit kaget tapi berusaha tenang agar tuyul itu tidak menyadari jika sedang diuntit. Ia hanya melirikkan bola mata pada Gus Ali untuk memberi kode. Bibir Gus Ali seketika merapalkan bacaan yang entah apa. Bang Mamat terlihat tegang saat perlahan tuyul itu terkena hipnotis, berjalan mendekat ke arah mereka. Sedang warga lainnya hanya menampakkan wajah kebingungan karena tak bisa melihat apa yang terjadi. Hingga jaraknya tinggal beberapa meter, Gus Ali mengambil sebuah botol dari dalam tasnya. Dalam beberapa detik saja, tuyul itu dengan mudahnya masuk ke dalam botol tatkala Gus Ali membuka tutup botolnya. Kepulan asap mengepul saat tuyul itu berhasil masuk ke dalamnya. Bang Mamat dan warga lainnya mulai terlihat tegang. Bang Mamat menyeka buliran keringat di dahi dengan lengan bajunya. Ia mulai memperhatikan betul-betul sosok yang ada dalam botol itu sembari bergidik. Itu beneran tuyulnya, Gus? Serem amat ya bentuknya. Loh Gus, yang gebrak-gebrak botol pengen keluar tuh sepertinya. Jangan khawatir, sudah saya kunci botolnya. Gak mungkin bisa keluar kalau saya yang buka, jelas Gus Ali yang membuat Bang Mamat dan warga lainnya terlihat sedikit tenang. Terus mau diapain nih tuyul, Gus? Biar dia ngaku siapa majikannya. Tanya dia, Mat, suruh ngaku, kata seorang warga geram. Gus Ali mengangguk tanda memberi kesempatan. Tuyul sialan, siapa majikanmu? Tanya Bang Mamat sembari menuding botol. Dia jawab apa, Mat? Beberapa warga tak sabar ingin tahu. Katanya cuman bapak-bapak, jawab Bang Mamat geram. Di sini semua juga bapak-bapak, Mat. Tanya yang namanya dong, gerutu bapak berkaus coklat kesal. Tenang, saya ada cara tanpa membuat ia harus mengaku. Dijamin efektif. Setelah Gus Ali menengahi keributan warga, semua hanya bisa mengangguk pasrah menunggu hal apa yang akan dilakukan sang ustadz. Ia menaruh botol di atas meja, lalu kembali merapal bacaan. Matanya memejam dan jari telunjuknya diangkat setara dengan kepalanya. Perlahan ia mulai membuka mata, kemudian seperti sedang membentuk huruf X di depan dinding botol. Wah, bisa gitu ya? Bang Mamat menatap botol dengan penuh keheranan. Apa yang terjadi? Warga bersaut-sautan bertanya kebingungan. Saya sudah memberi tanda X di dahi sebelah kanan tuyul ini, dan ini akan langsung terjadi pula dengan pemilik si tuyul. Jadi kalian tinggal melihat siapa di antara warga di sini yang memiliki tanda itu di dahinya. Dipastikan dialah pemilik sesungguhnya. Tutur Gus Ali membuat warga manggut-manggut memahaminya. Kini semua orang di pos ronda itu saling pandang, memastikan siapa di antara mereka yang dahinya terluka. Sepertinya semua orang yang ada di sini tidak punya alibi. Besok pagi saja kita sebar berita ini biar segera ketahuan, ucap bapak berkaus coklat kepada semua orang. Terima kasih bantuannya, Gus, semoga bisa segera terpecahkan semua ini. Bang Mamat menjabat tangan Gus Ali dengan menyelipkan amplop yang berisi uang sumbangan warga. Warga yang tidak bertugas jaga segera membubarkan diri masing-masing. Mereka berjalan sambil bergumam membahas kejadian tadi. Pagi hari suasana kampung jadi sedikit aneh.
Hampir tiap orang yang ketemu saling pandang jidat. Bahkan ibu-ibu yang berkerudung diminta untuk sedikit membuka jilbab untuk memastikan. Pak RW yang saat itu sedang menyiram tanaman jadi sedikit kepo melihat gelagat warganya. Ketika Nek Ijah berjalan di depan rumahnya, Pak RW mencegahnya untuk bertanya, "Nek, itu ada apaan? Kok pada liatin jidat?" Nek Ijah lalu mendekat ke arah suara pemanggil dan melihat lekat-lekat dahi Pak RW. "Oh, jadi bukan Pak RW ya?" katanya seraya melototkan mata pada dahi Pak RW. Seketika Pak RW memegang jidatnya sendiri. "Emang kenapa sih?" tanya Pak RW semakin penasaran. "Tadi malam tuyulnya sudah ketangkep, Pak. Kata orang-orang kalau lihat seseorang jidatnya terluka dengan tanda X, itu berarti majikannya," jelas Nek Ijah menggebu-gebu. Pak RW hanya manggut-manggut mendengarkan penuturan Nek Ijah. Beberapa ibu-ibu mulai ikut berdatangan ke depan rumah Pak RW. Terlihat Bu Mila dan Bu Marni menatap Pak RW penuh malu. "Maafkan kami ya Pak, karena hampir menuduh Pak RW." Keduanya menekuk wajah mengalihkan pandang. "Tidak apa-apa Bu, waktu itu sejak awal saya sudah tahu kalau sedang diikuti, makanya sedikit kesal sama sampean berdua." Bu RW yang mendengar cerita di depan rumahnya segera mendekat. "Alhamdulillah kalau sudah ketangkep. Semoga segera tuntas masalah ini, biar saya dan keluarga juga nggak kepikiran terus dengan omongan warga tentang kita. Karena sebenarnya kami sekeluarga bisa pergi umroh karena mendapat warisan dari bapak saya." "Iya Bu RW, sambil bantuin juga lihat jidatnya warga yang lewat ya, biar kampung kita segera aman," ucap Nek Ijah pada keduanya. Lalu semua ibu yang berkumpul berpamit untuk pergi ke pasar. Hampir 2 hari warga belum bisa menemukan si pemilik tuyul, karena hampir semua warga yang ada telah terbukti. Kali ini warga semakin yakin bahwa Pak Hasim lah pelakunya, karena beberapa hari ini ia tak menampakkan diri keluar rumah. Warga berbondong-bondong mengerumuni rumah Pak Hasim. Bu Ida istrinya menjadi ketakutan saat melihat kerumunan warga datang dengan penuh emosi. "Woi Pak Hasim, keluar sini. Tunjukkan wajahmu di depan kami semua kalau berani," seru Bang Mamat yang diikuti kelak teriakan semua warga. "Ayo keluar," saut warga lainnya dengan nada tinggi dan kasar. Karena takut bila warga sampai berlaku anarkis, Bu Ida memberanikan diri untuk keluar rumah menemui warga yang mengamuk. "Maaf bapak dan ibu semua, suami saya lagi sakit, nggak bisa berdiri untuk keluar. Badannya panas banget," ujarnya dengan suara bergetar-getar. Pak RW mulai angkat suara. "Kalau memang suami sampean gak bersalah, coba buktikan sekarang. Papa suaminya keluar agar kami yakin." Bu Ida terlihat mengangguk-angguk pasrah masuk ke dalam rumah. Perlahan namun pasti ia menuntun suaminya keluar rumah. Semua warga terlihat melongo menyaksikan Pak Hasim dengan dahi yang baik-baik saja. Bu Ida mendudukkan suaminya di kursi teras rumah. Semua orang saling pandang, merasa tak enak hati sudah menuduh sembarang orang. "Lihat, apa yang kalian tuduhkan tentang saya dan suami saya tidak ada yang benar. Kami membeli mobil benar-benar dari Rizal, anak kami yang sejak setahun lalu bekerja di luar negeri. Awalnya dia membuka sebuah kedai kecil di sana. Ternyata makin lama kedainya makin berkembang pesat dengan untung 75 juta sebulan," jelas Bu Ida yang membuat semua warga manggut-manggut. "Jadi sekarang siapa yang bersalah? Apa ada lagi yang perlu dicurigai?" tanya Pak RW. Semua orang terlihat berkerumun tak jelas. Hingga akhirnya ada yang baru menyadari kalau Bang Soleh tidak terlihat batang hidungnya sejak penangkapan tuyul malam itu. Ia memberitahu Bang Mamat sebelumnya jika istrinya sedang sakit, jadi tidak bisa ikut.
Wah, benar-benar nih Soleh. Bisa jadi sih, rumahnya kan memang di samping Pak RW. Jadi selama ini tuyul itu melewati kebun pisang Pak RW untuk kembali ke rumah Soleh, ucap Bang Mamat mengira-ira. Semua warga pun terlihat mengangguk mantap, lalu bersiap mendatangi rumah Bang Soleh. Ayo kita buktikan, seru Pak RW memimpin warganya. Rumahnya terlihat sepi dan tertutup. Warga yang tak sabar segera mengetuk keras pintu rumahnya. Berulang kali ketukan dan teriakan warga bergema, tapi si pemilik rumah belum juga membuka pintu. "Woi, Bang Soleh, keluar sekarang!" Dengan perasaan emosi, warga mulai mendobrak pintu rumahnya tanpa permisi. Saat pintu benar-benar terbuka, terlihat kedua orang pemilik rumah meringkuk di ruang tamu dengan geram keduanya diseret paksa keluar rumah. Tanpa dikomando, warga membentuk lingkaran mengelilingi kedua pasangan tersebut. Dahi Bang Soleh terlihat membusuk dengan nanah yang bersiap muntah membentuk huruf X yang membiru di bagian pinggirnya. Istrinya pun begitu. Wajahnya terlihat pucat dan kering, seperti habis disedot paksa isi tubuhnya. "Keterlaluan kamu, Leh. Selama ini aku percaya padamu, ternyata kamu sendiri pelakunya," ucap Bang Mamat geram. "Istrimu pasti kecapean karena harus menyusui tuyul itu kan? Lihat badannya sampai habis kayak gitu," Bu Marni berseru menatap wanita di hadapannya. Sudah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon agar kita jangan main hakim sendiri. Sebaiknya kita serahkan semua ini ke pihak yang berwajib. Buktinya sudah ada kan? Kita kumpulkan semua bukti yang ada agar segera diproses, tutur Pak RW menutup emosi warga. Akhirnya dengan menunjukkan bukti berupa tumpukan uang dan perhiasan milik warga yang disimpan di lemari dapurnya, keduanya ditangkap oleh polisi. Kampung pun kembali aman seperti semula, tanpa ada lagi kejadian yang meresahkan itu lagi. Sekian untuk cerita ini. Oh, jadi teman-teman, pelakunya bukan Pak Hasim atau Pak RW ya. Karena alasan-alasan mereka masuk akal, dari Pak Hasim yang anaknya yang telah sukses di luar negeri dan Pak RW yang ternyata istrinya dapat warisan. Cerita ini betul-betul membuat kita nggak bisa duga ya. Tapi satu aja yang masih bikin saya penasaran. Itu tadi si Mamat yang lagi belanja di tempat Bu Ida, tempatnya Pak Hasim, kan lihat tuh kancing bajunya Bu Ida terbuka. Nah, kalau memang Pak Hasim gak pelihara tuyul, nah kok bisa terbuka gitu? Habis nyusuin siapa ya? Atau jangan-jangan habis nyusuin Pak sudahlah, itu urusan mereka sih. Ya mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Gimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Teruntuk penulis Mbak Leli Rosida, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang dibagikan, kirim ke sini ya biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.